wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sosiologi, nama saya Mariska Rahman. Nama saya Devira Sumawati. Nama saya Muhammad Rafi. Ismi Bilyarman. Nama saya Nazwa Putri Sakura. Jadi kali ini pada proyek filantropi kali ini kita mengambil judul menonton video kisah Nabi Sulaiman dan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Jadi untuk pelaksanaannya Pada tanggal 26 Maret 2024 di RP Trabango, Jalan Bango 4. dan sasarannya pada anak-anak di sekitar RP Trabango. See you. Jadi guys, kita tuh habis mempresentasikan perencanaan pelaksanaan filantropi sosial kelompok kita. Berikut video dokumentasinya. Foto dokumentasi. Kita lagi nonton kisah Nabi Sulaiman sambil bikin pertanyaan untuk para anak-anak yang ada di RP Trabango. Jadi Sakura juga lagi buat pertanyaan untuk anak-anak di RP Trabango. 2,000 years later. Please stand by. Jadi teman-teman, kita hari ini akan memulai kegiatan filantropi sosial kami. Jadi adik-adik, kita kan di sini mau menyelesaikan tugas kita, yaitu filantropi sosial. Nah, kalian bisa kan kalau misalnya nonton video tentang Nabi Sulaiman, lalu nanti aku jelasin, terus teman-teman aku itu bakal nanya tentang video tersebut. Jadi kalau kalian bisa nanya ataupun nggak bisa, kalian dapat snack gitu. Ini agamanya pada Islam semua kan? Ya. Queen, Kamu yang pakai baju pink. ini siapa namanya? Mikel. Kamu ya, kamu lah ya. Sulaiman alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman. Latar belakang. Penelitian ini mengkaji kisah Nabi Sulaiman karena kisah ini sering dijadikan dalil bagi sebagian perempuan tentang kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin. Kisah Nabi Sulaiman adalah salah satu cerita yang penuh dengan hikmah dan pelajaran moral dalam Islam. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan memiliki keistimewaan seperti kebijaksanaan, kekuatan, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk lain termasuk binatang. Studi tentang kisahnya memberikan wawasan tentang kepemimpinan, keadilan, dan hubungan antara manusia dan alam. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, dianggap sebagai raja yang bijaksana dan diberikan kebijaksanaan serta kekayaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya terdapat dalam beberapa surah, terutama dalam surah An-Naml dan surah Shad. Nabi Sulaiman juga terkenal dengan kebijaksanaan dan kemampuannya berkomunikasi dengan hewan serta makhluk lainnya. Kisahnya seringkali menjadi sumber inspirasi dalam mempelajari nilai-nilai kebijaksanaan, kesabaran, dan keimanan. Tujuan untuk mendidik anak-anak tentang nilai-nilai moral, keadilan, dan empati yang terkandung dalam kisah-kisah tentang Nabi. Melalui metode menonton video dan memberikan pertanyaan, anak-anak dapat mengembangkan pemikiran kritis untuk memahami konteks dan pelajaran yang terkandung dalam cerita tersebut. Selain itu, mereka juga diajak untuk merefleksikan bagaimana ajaran agama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat pemahaman mereka tentang nilai-nilai tersebut, serta mendorong mereka untuk mengimplementasikannya dalam tindakan nyata. Manfaat 1. Mengajarkan anak-anak tentang kisah Nabi Sulaiman, tentang nilai-nilai kehidupan Nabi Sulaiman, kebijakan, ketabahan, keimanan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membantu mereka memahami nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 3. Anak-anak dapat menginspirasi untuk meniru perilaku Nabi Sulaiman dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tahapan yang pertama membuat perencanaan proyek filantropi sosial, yaitu kami presentasi. Yang kedua memberi uang patungan berupa 9.000. Yang ketiga menyiapkan snack berupa poki, susu, dan permen milik kita. Yang keempat mengajak anak-anak sekitaran RP Trabango untuk melaksanakan proyek filantropi sosial kami. Yang kelima menonton kisah Nabi Sulaiman.
Yang keenam, menceritakan kembali kisah Nabi Sulaiman. Yang ketujuh, memberi pertanyaan terkait tentang kisah tersebut. Yang kedelapan, memberi penjelasan jawaban dari pertanyaan. Yang kesembilan, memberikan snack. Hambatan yang terjadi dalam pengerjaan proyek filantropi kami adalah harus mengundur waktu dikarenakan aula air Petra yang ingin kami tempati dipakai. Lalu susahnya mencari anak-anak di sekitaran air Petra karena saat itu siang bolong. Nah, dan salah satu anggota kelompok kami tidak bekerja dan datang saat melaksanakan proyek filantropi kami. Keunggulan dari video dan mengetahui kisah Nabi Sulaiman adalah 1. Mendidik moral dan etika. Kisah Nabi Sulaiman mengandung banyak pelajaran moral dan etika seperti kebijaksanaan, keadilan, dan kesabaran yang dapat membantu anak-anak memahami nilai-nilai yang baik dan menginspirasi mereka untuk perilaku yang baik. Yang kedua itu ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Saat diberi pertanyaan, anak-anak dapat berpikir kritis untuk menemukan jawabannya. Yang ketiga, mendorong rasa keterkaitan dengan agama. Mendengar kisah tentang para nabi rasul termasuk Nabi Sulaiman membantu anak-anak merasa lebih terkait dengan agama mereka. Ini dapat memperkuat identitas agama mereka dan menginginkan pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Kesimpulan dari filantropi sosial kelompok kami adalah meningkatkan pemahaman anak-anak tentang nilai-nilai kebaikan dan moralitas dalam kisah-kisah Nabi, serta membuka ruang untuk mereka bertanya dan memahami lebih dalam tentang ajaran tersebut. Hal ini juga dapat memperkuat hubungan antara anak-anak dan agama mereka, serta membantu memperkuat keterikatan sosial dalam komunikasi. Sebagai sesama umat muslim, sebaiknya perlu mengetahui kisah Nabi dan Rasul agar tidak tersesat di jalan yang salah, sehingga sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah untuk meniru kebijaksanaan, ketekunan, dan keimanan beliau dalam menualani kehidupan. Dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu bersyukur dan tidak sombong dengan segala apa yang kita miliki, karena semua itu hanya titipan dan akan kembali padanya yang Maha Kuasa. Nabi Sulaiman, di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Seba. Subhanahu wa ta'ala. Dengan terpilih. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan para tentaranya melakukan peperangan. Sampai hari itu, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Mengapa aku tidak melihat dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini? Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi butuh terbang. Nah, tadi kan dari video tadi kita bisa tahu nih bahwa Nabi Sulaiman ini tadi anaknya dari Nabi Daud. Nah, dia kan dikasih karunia sama Allah bahwa Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan hewan, lalu dia mempunyai bala tentara yang terdiri dari manusia, hewan, jin hingga burung. Lalu kan pada suatu pagi atau suatu saat itu Nabi Sulaiman berjalan-jalan dengan bala tentaranya. Nah, di perjalanannya itu Nabi Sulaiman bertemu dengan Ratu Semut. Lalu Ratu Semut bilanglah ke Raja Sulaiman kalau Raja Sulaiman mau lewat, maka Ratu Semut dan rakyat-rakyatnya itu harus ke dalam gua karena takut keinjak-injak dengan Nabi Sulaiman dan tentaranya. Lalu saat perjalanan, Nabi Sulaiman mengeceklah bala tentaranya ada siapa aja. Lalu saat sampai di bangsa burung itu, Nabi Sulaiman menyadari bahwa kurang burung, yaitu burung putut. Burung putut ini dia menghilang, tapi pas ditanya ke teman-teman burung yang lain, ternyata burung putut ketinggalan. Lalu beberapa saat kemudian burung putut kan datang tuh. Lalu burung putut bilang ke Nabi Sulaiman bahwa burung putut itu berputar-putar, dia melihat ada negeri, yaitu negeri Saba yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Namun negeri dan rakyatnya itu dia tidak menyembah Allah, tapi dia menyembah matahari. Tapi dia menyembah matahari. Lalu Nabi Sulaiman murka kan. Lalu Nabi Sulaiman menulis surat yang tulisannya itu bahwa ratu dan rakyatnya itu harus menyembah Allah. Ratu Balqis meminta saran lah kepada penasihatnya, kita harus bagaimana kepada Nabi Sulaiman. Nah, Ratu Balqis berpikir bahwa Nabi Sulaiman mengajak perang.
Tapi Ratu Balkis itu tidak sanggup karena Nabi Sulaiman itu dia mempunyai seperti bangsa jin, bangsa hewan, pokoknya banyak lah. Makanya Ratu Balkis itu seperti mengajak damai dengan cara dia mengasih sebagian hartanya kepada Nabi Sulaiman, yaitu di kerajaannya, yaitu di Palestina. Nah, pas sampai di situ ternyata Nabi Sulaiman menolak oleh pemberian Ratu Balkis karena Nabi Sulaiman merasa harta yang dimiliki Nabi Sulaiman itu sudah lebih dari cukup. Lalu saat putrinya Ratu Balkis itu kembali, ya Ratu Balkis memutar cara lah bagaimana caranya dia berdamai dengan Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Balkis memilih untuk turun sendiri. Nah, karena itu Burbutu tuh mendengar percakapan Ratu Balkis dan para rakyatnya kalau dia bakal ke kerajaan Nabi Sulaiman. Burbutu langsung bilang ke Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman bertanyalah kepada jin atau kepada rakyatnya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dengan cepat. Dan ternyata bangsa jin ada yang bisa memindahkan singgasananya. Lalu bangsa jin juga bisa mengubah lantai menjadi berisi kolam ikan yang berlapisan kaca. Nah, saat sampai Ratu Balkis ke kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balkis melihat singgasananya dan mencoba singgasananya. Ratu Balkis menyadari bahwa kekuatan Nabi Sulaiman itu dia nggak main-main. Lalu saat dia masuk ke dalam kerajaan Nabi Sulaiman, ia takjub dengan lantainya yang berisikan dengan kolam ikan dan berlapisan kaca. Lalu Ratu Balkis lalu menyadari bahwa kekuatan Allah itu tiada tandingnya dengan apa yang dimiliki oleh Ratu Balkis. Nah, maka dari itu Ratu Balkis bertaubat kepada Allah. Siapa ayahnya Nabi Sulaiman? Ada yang tahu nggak? Siapa tahu tunjuk tangan ya. Kan itu udah disebutnya. Ayahnya Nabi Sulaiman. Siapa? Nabi Daud. Benar banget. Benar. Jadi Nabi Daud alaihissalam adalah nabi sekaligus raja para kaum Bani Israel. Allah mengutus Nabi Daud itu untuk Bani Israel yang menerima kitab Zabur. Jadi gitu ya. Ratu Semut menyuruh para semut masuk ke gua karena nanti takut terinjak oleh Nabi Muhammad. Muhammad apa sih? Kamu udah jawab, tidak boleh jawab lagi. Yang lain, ayo tunjuk tangan. Nabi siapa? Ayo. Nabi siapa? Ini loh. Nabi siapa? yang tadi videonya itu. Nabi siapa? Dari S. Tadi nonton Nabi siapa? Nabi siapa? Jadi kamu jawab apa? Nabi Sulaiman. Ya, ini betul. Kamu betul. Nabi Ya. siapa? Sulaiman. Benar. Nabi Semut mengkomando para semut untuk masuk gua agar tidak diinjak-injak oleh kaum Sulaiman dan para tentaranya. Nah, maka dari itu Ratu Semut tuh mengajak warganya untuk masuk ke gua. Yuk, selanjutnya. Siapa tentara Nabi Sulaiman yang tiba-tiba menghilang ketika sudah sampai di bangsa hukum? Siapa nama burungnya? Tunjuk tangan, ayo. Siapa tahu nggak? Tahu. Iya, mundur, kamu nggak boleh jawab. Menebat untuk menghilang karena pergi dan berjalan. The Bluetooth device is ready to pair. Dibilang di sini tuh bahwa ada sebuah negeri yang dipimpin oleh ratu, yaitu ratu siapa? Nama ratunya ratu siapa? Ratu yang minta maaf. Yang Ratunya yang menyembah matahari terus bertaubat. Iya. Yang masuk Islam. Tadi tuh di penjelasan di akhir tuh ratu siapa ya? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu kan? Oke. Ratu Balkis, dia itu merupakan ratu dari negeri Sabah, guys, teman-teman. Ada negeri yang dipimpin oleh Ratu Balkis kan. Nah, negerinya itu rakyatnya itu hidup makmur. Dia itu negeri apa namanya? Negeri S, dari S. S belakangnya A. Negeri Sabah.
Ya benar. Itu merupakan negeri yang makmur, rakyatnya makmur. Dia itu di sekeliling kanan dan kirinya itu merupakan pepohonan. Terus juga negeri Sabah itu udah ada sebelum dari 8 Masehi. Apa mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman selain dapat berbicara dengan hewan dan jin? Kalian tahu nggak teman-teman? Keistimewaan Nabi Sulaiman selain dapat berbicara dengan hewan dan jin itu dapat menaklukkan angin seperti yang sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Anbiya ayat 81. Dan Nabi Sulaiman itu juga memiliki keistimewaan yang lain, yaitu bisa menemukan jubah ajaib. Pas Ratu Balkis masuk ke kerajaan Nabi Sulaiman, dia tercengang. Dia karena di lantainya berisi dengan apa? Di lantai ikan. Benar. Siapa yang jawab tadi? Aku. Duluan tadi siapa? Siapa? Aku. Ya. Jadi teman-teman, kita hari ini akan melakukan hasil filantropi kami, yaitu yang ini sih juga. Namanya? Nggak tahu dia. Kasakura. Sakura